لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada segenap takmir Masjid Al-Azhar Lamongan yang saya hormati, yang saya hormati pula para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi umur panjang, masih diberikan kesehatan, dan juga yang paling penting kita masih diberikan keimanan. Bukti keimanan yang masih ada di dalam hati kita, kita hadir di tempat yang mulia ini, kita hadir di waktu-waktu yang juga sangat-sangat mulia. Oke. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan kita hari-hari ini, terkhusus lagi pada hari ini, kita berada di waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal soleh kita, amal-amal kebajikan kita, amal-amal ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang sangat-sangat tinggi. Amal-amal kita sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita meyakininya adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah, dan besok tanggal 10 bulan Zulhijjah kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekedar mengingatkan bahwa beliau menyatakan mamin ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang beramal soleh di 10 hari ini, yaitu ayyamil ashr.
tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah itu juga enggak bisa menandingi amal-amal soleh orang muslim di 10 hari itu? Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bi syai'in. Kecuali kalau ada orang yang berangkat jihad perang jihad fisabilillah dengan dirinya, dengan nyawanya dan hartanya, lalu tidak kembali lagi. Maknanya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kira-kira baru bisa menandingi amal-amal soleh, amal-amal kebajikan kita di 10 hari ini. Nah, ini tanggal 9, besok tanggal 10-nya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk adalah puasa. Makanya agenda kita pada saat ini adalah kajian pengantar buka bersama. Berarti yang datang ini sedang berpuasa dan akan buka bersama. Yaumu Arafah, hari atau tanggal ke-9 bulan Zulhijjah. Kita berharap sebagaimana apa yang dimotivasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Rasulullah, puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus dosa-dosa di tahun sebelumnya dan di tahun setelahnya. Wassanatal lati ba'dahu, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Dalam hadis yang lain disebut yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, menghapus dosa-dosa di tahun sebelumnya atau yang berlalu dan tahun setelahnya. Cuma para ulama menggarisbawahi, ada di hadis yang lain, idzatuni batil kabair, ketika orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi yang akan terhapus selama 2 tahun dengan puasa hari Arafah ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa yang besar-besar, syirik, ya, membunuh orang, ya, apalagi durhaka kepada orang tua, itu tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di 10 hari tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini lebih yang memberikan penjelasan kalau 10 atau malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu memang paling mulia hari-harinya, waktu-waktunya, terutama malam-malam harinya. Ya. Sedangkan di sini disebut al-amalu, yang 10 tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu al-amalu fihinna. Amalan-amalan itulah yang paling disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menemukan di dalam kajian para ulama apa saja amalan-amalan di bulan atau di awal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10. Bahkan ditambah lagi dengan ayyamut tasyrik. Yang pertama ada haji, ada ibadah kurban, ada haji, ada kurban, memperbanyak zikir, dan juga begitu juga sholat Idul Adha. Nah, oleh karenanya ada 2 amalan penting
di waktu tanggal 1 sampai 10, bahkan mungkin ditambah dengan ayamut tasyrik yang sangat besar dan yang sangat mungkin memberatkan, yaitu haji dan kemudian kurban. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan kecuali orang-orang yang memiliki keimanan. Tidak bisa, tidak bisa, bahkan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, balasannya, kecuali dilakukan betul-betul oleh orang yang beriman. Makanya ada nilai-nilai yang akan kita dapatkan dari dua ibadah besar ini, baik kurban maupun haji. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang meniti satu tangga dari nilai keimanan, namanya keikhlasan. Namanya keikhlasan. Baik ketika kita berkorban maupun ketika melaksanakan haji, dua-duanya tidak akan sampai kepada Allah, dua-duanya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ibtigha'a mardatillah. Ikhlas itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak mencari ridho manusia di balik itu, tidak ingin dipuji, bahkan tidak ingin mendapatkan balasan apapun dari manusia yang ada di sekitarnya, atau manusia yang mendapatkan manfaat dari amal soleh kita itu. Itulah keikhlasan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ibadah kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Hewan-hewan kurban itu, ya, daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang akan dapat mencapainya. Keikhlasan kita, meskipun hewannya yang terbagus, termahal, kalau sapi apa, terberat, ada yang sampai berapa? 1 ton, terberat, termahal, terbagus, tapi kalau tidak didasarkan kepada keikhlasan, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, ya, begitu juga haji dan umroh, itu juga harus dilandasi dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman jelas-jelas, wa atimmul hajja wal umrata.
sebagai orang yang dermawan, dan itu juga sudah kamu dapatkan di dunia. Diseret ke neraka. Dan yang ketiga, kamu yang berperang. Kamu dulu waktu di dunia, waktu berperang hanya pingin mendapatkan gelar pemberani, jariun, pemberani, dan itu juga sudah kamu dapatkan. Berbagai macam, mungkin bintang jasa, macam-macam kamu sudah dapatkan itu. Nah sekarang tinggal diseret ke neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat melaksanakan amal soleh yang ya tidak kecil ini, berkorban dan juga haji dan umroh, itu harus dilandaskan pada nilai keimanan yang namanya keikhlasan. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga di dalam haji dan berkorban itu ada nilai ittiba'ur rasul, mengikuti ya tata cara, aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam segala ibadah juga seperti itu. Di dalam kurban misalkan, ya di dalam kurban tidak sembarangan yang kita kurbankan. Kambing misalkan, itu ada umur sekian sekian sekian, tidak boleh cacat. Ya, kalau sapi umurnya sudah sekian, itu jelas detail di dalam sunnah Nabi tentang bab tentang al-udhiyah, tentang kurban. Itu harus diikuti. Begitu juga di dalam haji, lebih detail lagi. Jangan dianggap haji itu bahasanya sekarang apa? Wisata rohani atau wisata spiritual. Ini jangan-jangan menjauhi makna ittiba'ur rasul ini loh. Ya memang tujuannya ada ke sana, tapi tidak kemudian itu yang dibesar-besarkan, kemudian melalaikan petunjuk Rasulullah atau hadiun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil haji wal umrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan mengatakan lita'khudhu anni manasikakum atau khudhu anni manasikakum, untuk haji kalian harus niru manasik saya, cara berhaji saya ya harus dicontoh. Gak kemudian seenaknya sendiri menempuh perjalanan haji, kok ketoke abot mesti tinggal no. Masa kok Allah ora ngerti cah. Aduh-aduh teko Indonesia mrene, teko Lamongan mrene. Ya enggak begitu. Bahkan diingatkan oleh seorang ulama itu, jangan gampang-gampang kita mengambil rukhsah, mengambil keringanan di dalam kita melaksanakan haji itu. Jangan gampang-gampang. Wah, ini kan oleh, ono pendapat sing olehi kok. Belum tentu tahun depan kita bisa berhaji lagi. Mungkin sekali itu saja dalam umur hidup kita, kita bisa berangkat haji. Oleh karena itu, ketika berhaji, ambillah misalkan kalau yang berat itu kita lakukan. Ya, yang berat itu kita lakukan. Belum tentu nanti kita bisa mengulang lagi. Makanya jangan memudahkan. Kalau bisa apa namanya nafarsani, ambillah nafarsani. Niat kita ambil nafarsani, jangan nafar awal. Ya. Baru semalam 2 malam di situ di Mina langsung, kan boleh dalam Quran lo boleh meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah. Kan lumayan iso dolan-dolan toko-toko dan seterusnya. Ya. Ambillah yang mungkin terberat untuk kita, tapi kita betul-betul mampu. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Karena belum tentu kita kembali lagi bisa melaksanakan haji seperti itu, apalagi orang Indonesia. Ya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ittiba'ur rasul itu bahasanya sangat panjang. Tapi saya pernah ingat ada sebuah cerita sahabat Nabi yang sangat menginginkan kehidupannya mirip sama Nabi dalam sebagian besar ibadahnya. Ya. Sampai adzan kan. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Itu apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa enggak? Dititeni. Pokoknya waktu haji dia nggak akan masuk ke Arafah, masuk ke wilayah Arafah, kecuali dia apa kayak bersembunyi di sebuah ada semak belukar gitu, atau bebatuan di situ. Mesti dari situ dia muncul nanti terus baru masuk ke Arafah. Tahun berikutnya begitu juga, dititeni karo sahabat lainnya, sampai kemudian ditanya beliau, wahai Abdullah bin Umar, apa yang kamu lakukan? Tiap kamu berhaji mesti sebelum masuk Arafah kamu mesti ke tempat situ itu. Kata beliau apa? Nabi Muhammad itu dulu hajinya cuma sekali, haji wada, dan saya ikut sama beliau berhaji. Saya saksikan beliau itu ada di balik batu-batu itu, atau di tempat itu, atau di wadi namanya, di lembah itu, baru kemudian beliau masuk ke Arafah. Ya. Terus ngapain Nabi di situ? Nabi itu buang air kecil di situ. Maka saya juga paksakan untuk bisa buang air kecil di situ. Saking pengennya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, meskipun itu bukan bab-bab masalah ta'abudiyah gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi, kepingin beliau, ya mungkin zaman sekarang ya mungkin sulit, tapi bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Meskipun sulitnya itu dia menghadapi kesulitan-kesulitan itu kadang kita cepat menyerah. Oh, ini oleh keringanan kok nggak diambil, kadang begitu. Itu tadi dalam masalah haji, bahwa ada tata caranya, ada tuntunannya dari Nabi, dan itulah yang harus kita lakukan. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai kurban dan juga nilai haji secara keimanan adalah bahwa kita sedang belajar untuk mengeluarkan harta kita, mengambil dari harta kita sebagiannya, kemudian kita keluarkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban misalkan sekarang, kurban berapa? Di sini paling murah berapa? 2,5 juta kambing, berapa sekarang? Antara 2 juta, 2,5 juta kan gitu ya. Untuk haji sudah berapa sekarang? 50 sampai 90, katanya apa ada kenaikan lagi kan, 90 juta. Itu untuk apa? Kalau kembali ke nomor satu, keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, muspro ya. Makanya kita belajar ini untuk mengeluarkan harta kita dalam rangka untuk, apalagi kalau bukan bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menaikkan gengsi kita, menaikkan prestise kita. Ya. Tonggo-tonggo ini wis korban, kok sampean gurung korban. Akhirnya kena iku terus gara-gara tonggone kemudian kita korban, itu juga salah. Bukan karena Allah kok. Mergo tonggone. Ya. Makanya harus disetting lagi niatnya ya, ikhlas lillahi ta'ala. Sudah keluar uang 2,5 juta, bahkan mungkin kalau sapi satu 20-an juta lebih ya. Jadi kita dengan berkorban dan juga bahkan berhaji, bahkan haji itu bukan sekedar kita mengeluarkan harta, tetapi sabar menunggu bagi orang-orang Indonesia. Orang Lamongan berapa tahun? 30 tahun, 20 sekian tahun harus nunggu. Masya Allah. Kalau yang punya anak-anak ya, yang masih muda,
yang masih bisa kuliah dorong untuk kuliah ke Saudi saja, biar bisa haji di sana, gitu ya. Gak usah ngenteni 30 tahun, itu lebih enak gitu. Anak-anaknya bisa kuliah di sana, dan sekarang sangat terbuka, tidak ada tes. Wah, jadi cerita tidak ada tesnya, Pak, tinggal masukkan berkas-berkas, di upload di internet, daftar ke sana, tinggal nunggu sambil berdoa, beramal soleh yang banyak, semoga anakku masuk ke sana, gitu aja, nunggu panggilan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, apa yang kita berikan, apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya itu untuk kita sendiri, kemaslahatan kita sendiri nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kalian infakkan, kalian sedekahkan dari harta kalian, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang memberikan rizki. Mana qasad shadaqatun min malin, kata Rasulullah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Padahal ketokane nggih nek 10.000 disedekahkan 1.000 ya jadi 9.000, tapi tidak, Allah membalas akan lebih banyak lagi. Demikian, karena sudah adzan nggak mungkin dilanjutkan ini Pak ya. Terima kasih atas semua perhatiannya, semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita di akhir waktu ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.